Nah, ini bisa kita olah menjadi salah satu menu kuliner yang enak dan mantap ya. 1, 2, 3. Nah, ini telurnya teman-teman. Bisa kita lihat ya teman-teman ya. Tuh, dia telurnya seperti ini teman-teman. Oh, warnanya kuning-kuning kecoklatan ya teman-teman ya. Oke, kita zoom teman-teman. Kita fokuskan. Ini telur belangkas, telur yang di bagian cakang atasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya si Abang Tunggal di channel YouTube-nya Jejak Si Tunggal. Nah, jadi teman-teman, pada pagi hari ini saya akan mengolah sebuah masakan, yaitu dari hewan laut ya, yang biasa dinamakan kalau di daerah di sini itu namanya belangkas, ataupun ada juga sebagian daerah di Kalimantan Barat itu menyebut hewan ini adalah kepiting raja. Nah, ini jenis hewannya teman-teman. Nah, ini bisa kita olah menjadi salah satu menu kuliner yang enak dan mantap ya. Tapi kita hanya ambil dari isi dalamnya saja, yaitu telurnya teman-teman. Nah, ini hewannya teman-teman. Nih, lihat lebih dekat ya. Oh, memang tampak kelihatannya memang sangat mengerikan teman-teman. Tapi dia punya di dalam ini telurnya ini. Mantap sekali teman-teman ya. Nah, jadi saya punya 2 buah. Jadi kemarin saya dapat dari teman ya, yang pergi nelayan ke laut ya. Memang dulu pernah saya dapatkan hewan ini ketika di video saya yang sebelumnya, cara nelayan menangkap ikan dan udang menggunakan jaring trawl. Nah, itu juga kami ada dapatkan hewan ini teman-teman, hewan belangkas ini. Nah, pada video kali ini saya akan mengolah bagaimana cara mengelola masakan menu dari berbahan belangkas hewan laut ini. Hewan laut yang mengerikan kelihatannya, tapi rasanya bisa mantap. Nah, oke teman-teman. Jadi pada hari ini juga saya akan menjelaskan sedikit bagaimana tips dan cara memilih belangkas itu. Bagaimana kita bisa tahu bahwa belangkas ini di dalamnya ini ada telur atau enggak. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya ada tipsnya, ada triknya, yaitu kita ambil di lembaran buntutnya ini, seperti kain ini. Nah, seperti kain ini ya, kita dekatin ya. Nah, seperti kain ini kan banyak nih, jadi kita pilih yang pertama dari setelah jari-jarinya ini yang kelihatannya agak besar. Lalu kita tarik ke bawah, kita lihat. Nah, itu ada telurnya, kelihatan kan teman-teman ya. Ini ada telurnya ini. Nah, tuh kakinya lindung ya. Nah, ini ada telurnya nih teman-teman. Ini ada telurnya. Jadi kalau seperti ini menunjukkan bahwa belangkasnya ini sudah cukup usia ataupun sudah lagi hamil ya. Belangkasnya ini lagi tengah bertelur. Jadi telurnya ini ada di dalam badan belangkasnya ini. Tapi kalau di bagian lembaran kedua ini nggak ada, tapi dia hanya di lembaran pertama. Nah, kita dekatkan. Nah, ini telurnya nih sampai keluar nih. Sampai meluber-luber ya keluar ya. Nah, gitu teman-teman. Itu tips, salah satu tips bagaimana kita bisa tahu melihat belangkas ini ada telurnya atau enggak di dalam badannya. Nah, telur belangkas ini dia mengisi di seluruh permukaan badannya ini. Nah, jadi dia bentuknya dia enggak seperti kepiting ya. Kepiting itu ada dagingnya. Kalau belangkas ini semua dari permukaan tepi sampai tepi di sini, sampai tengah-tengah di sini. Nah, ada telurnya. Namun yang perlu kawan-kawan perhatikan bahwa belangkas ini memiliki racun yang cukup berbahaya jika sampai dikonsumsi. Nah, jadi racunnya ini di bagian tengah ini teman-teman. Bagian tengah ini nanti ada kantong racun. Nah, nanti bagaimana kita bisa melihat kantong racunnya seperti apa? Nanti ketika proses pembelahannya, kita ambil telurnya akan kelihatan di mana kantong racun, di mana barang-barang telur yang boleh diambil, di mana yang nggak boleh diambil. Karena bahaya jika memang sampai termakan, kita bisa mabuk, bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi hati-hati teman-teman. Memang ya, belangkas ini memang enak rasanya, tapi juga harus hati-hati cara mengolahnya. Oke, tonton terus video ini.
ikuti terus jejak saya, jejak si tunggal. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita membelah belangkasnya ini, kita terlebih dahulu harus kita rendam dulu, kita rebus dulu belangkasnya menggunakan air panas ya teman-teman. Jadi lebih mudah karena belangkasnya nggak lagi hidup, jadi jari-jarinya ini nggak kemana-kemana, nggak ngacau kita lah ya bahasanya. Usil soalnya belangkas ini ya. Nah, jadi teman-teman, tapi ada juga teknik yang memang dalam posisi hidup langsung dikupas atau langsung dibelah ya kan. Tapi kalau saya pribadi nggak tega ya, karena beliau posisi hidup langsung dibelah gitu dengan pisau kan kasihan, kasih sakit. Tapi kalau kita rebus dengan air panas itu pelan-pelan kita matiinnya ya. Jadi teman-teman, kita rebus dulu belangkasnya menggunakan air panas ya kan. Airnya udah cukup mendidih teman-teman. Oke. Nah, oke teman-teman, kita rebus belangkasnya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini bukan bermaksud untuk menyiksa binatang ya teman-teman, bukan bermaksud untuk menyiksa hewan, cuman beginilah caranya agar kita bisa mengelola belangkas ini. Jadi airnya usahakan sudah mendidih dulu, jadi dia nggak lama matinya gitu kan. Begitu dimasukin belangkasnya udah bisa mati, jadi nggak terlalu lama kita kelihatan dia itu seperti tersiksa ya. Nah, kita rebus sekitar 10 menit ya, 10 menit udah cukup. Yang penting asalkan dia sudah mati aja. Nah, dia pasti melawan nih teman-teman, berontak ya. Ya namanya juga mau dibunuh kan, siapa ada yang nggak mau melawan ya kan. Nah, ini biar dia nggak melawan-lawan. Udah, tunggu sampai 10 menit. Harus kita proses bagaimana cara yang belangkas tersebut. Sip. Waduh, dia melawan coy. Sip. A few moments later. Nah teman-teman, sudah 10 menit ya, sudah 10 menit. Nah, belangkasnya sudah mati teman-teman. Oh. Nah, ini belangkasnya sudah mati. Oke, langsung kita proses di pengupasan ya. Kita ambil telurnya, seperti kita pisahkan juga bagian kantong racunnya yang nggak boleh dimakan. Masukkan dalam ember, kita bawa di tempat penggilingan. Oke, lanjut terus. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita kupas cangkang belangkasnya, kita tusuk-tusukin dulu gini teman-teman. Gunanya supaya apa? Ya, supaya kandungan di dalam airnya ini keluar dulu teman-teman. Jadi lebih mudah kita. Perlu seandainya ada alat penindih lebih berat, kita tindih di bagian atasnya ini sekitar 2 menit ya, biar air-air di dalam cangkang belangkasnya ini keluar dulu teman-teman. Gitu. Oke teman-teman, kita lanjut untuk mengupas cangkang belangkasnya teman-teman. Nah, ini belangkasnya teman-teman. Nah. Cara pertama ya, kita mengupas cangkang belangkasnya, kita jangan belah dari bagian mana, tapi dari bagian sisi sayapnya ini teman-teman, sisi sampingnya ini ya, dibuka menggunakan pisau ya. Yuk kita coba teman-teman ya. Jadi usahakan pisaunya agak tajam ya teman-teman ya, kalau tumpul itu susah ya, karena cangkang ini cukup keras teman-teman. Jadi kalau pisaunya itu tumpul susah ya, jadi lumayan tajam pisaunya. Nah, jadi gini teman-teman ya, kita ikuti alurnya, alur cangkangnya ini. Nah, dia bagian atas cangkang ini agak lembut teman-teman ya, agak lunak. Tapi kalau udah bagian sayap nih keras nih, butuh sedikit tenaga ya teman-teman. Ya, kita lihat ya teman-teman ya, sama ya, bantu ya, disulap ya, jadi apa ya. 1, 2,
3. Nah, ini telurnya teman-teman. Ini telurnya teman-teman ya. Tuh. Ya, telurnya seperti ini teman-teman. Warnanya kuning-kuning kecoklatan ya teman-teman ya. Oke. Kita zoom teman-teman. Tuh, fokuskan. Nah, ini telur belangkas teman-teman. Jadi memang seluruh tubuhnya ini terisi telur ya. Bayangkan nih kalau mecah jadi anak ini, aduh. Tuh, karena kita tadi belum terlalu lama ya nusuk-nusukin cangkangnya terus ditekan, jadi air di dalamnya itu masih banyak ya, susah jadinya. Harusnya tadi kita agak lumayan lama. Tuh telurnya tuh. Ish, mantap. Dia kayak mutiara ya teman-teman, mutiara cendol. Cuman ini warnanya keemasan ya, warna gold, kuning-kuning kecoklatan seperti itu. Nah, untuk cara mengambil telurnya mudah sekali teman-teman ya, tinggal kita krokin ya menggunakan sendok ya seperti ini tuh. Tapi kalau memang tadi belangkasnya nggak dimasak, nggak direbus dulu, langsung dibelah, langsung dibuka cangkangnya hidup-hidup, ini telurnya ini masih nempel ke cangkangnya, jadi agak susah. Tapi kalau dari rebus, telurnya ini kan ibaratnya udah kena rebus ya, jadi matang telurnya, setengah matang ya kan. Kita lihat teman-teman, ini telurnya ini seperti ada lendir-lendir ya, seperti hewan laut lah ya, kayak kepiting ya kan. Dia nggak murni daging tok ya, tapi ada lendir-lendir seperti itu. Tapi dibungkusi dengan telur-telurnya. Tuh, kita ambil dulu ya teman-teman ya. Kita ambil bagian atasnya dulu, yang banyak dulu. Nanti saya akan perlihatkan di mana bagian saluran kantong racunnya, teman-teman. Atau bahasa di sini itu kotorannya. Tapi kotorannya itu jangan sampai termakan oleh kita teman-teman. Kalau sampai termakan, kalau untuk takaran apa ya, hewan seperti unggas, jika sampai makan kotoran belangkas ini, itu udah pasti bisa mati teman-teman. Kadar racunnya lumayan tinggi sekali ya. Tapi kalau untuk manusia, kalau mungkin dalam jumlah banyak juga bisa bawa ke rumah sakit ya kan. Tapi kalau mungkin dikit aja ya mabok lah ya kan, kayak orang sakau. Nah, ini teman-teman ya, saluran kotorannya ya, ini nih, saya tunjukin nih. Ini nih. Ini buntut ini nih. Ini. Ya, ini buntut ini. Buntut ini jangan sampai putus, jangan sampai terkena pisau, jangan sampai pecah. Usahakan jangan sampai pecah. Nah, dia buntut ini sampai ke bawah di sini, sampai ke bawah, lalu dia mengalirnya sampai ke buntut di sini. Nah, jadi ibaratnya kotorannya itu dari kepala sampai ke buntut ya. Beda kalau kita dari usus ya, karena dia memang badannya nggak ada punya usus ya, langsung daging semua, dan telur semua maksudnya. Nah, jadi harus pelan-pelan kita nariknya teman-teman. Tapi di sini juga ada namanya telur ari teman-teman. Telur ari ini seperti telur yang dibungkusi selaput, dan bentuk dia itu panjang teman-teman. Telur ari inilah yang kita kelihatan tadi dari sininya nih. Nih. Dari sini nih. Yang cara kita ngelihat bagaimana belangkas ini ada telur atau enggak. Jadi hubungan dia tuh telurnya itu telur ari sebenarnya. Namanya telur ari. Kalau di sini mungkin bahasa penelitiannya nggak tahu ya, telur apa. Intinya telurnya diselimuti selaput ya kan, selaput halus. Nah, ini saluran kotorannya jangan sampai putus dulu. Nanti ada teknik caranya. Ini bagian kawan-kawan daerah pesisir pasti pernah ya makan belangkas ya. Tapi kalau daerah-daerah yang nggak pernah itu jangan coba-coba, karena mau pandai juga cara membersihkan belangkas ini.
Nah, ini namanya telur ari teman-teman. Tuh lihat, dia seperti telur ikan yang dibungkusi selaput ya. Nih, ini telur ari. Dan saya sangat suka telur ari ini teman-teman. Bisa langsung dimakan aja, boleh sebenarnya. Nih teman-teman, ini telur arinya sebenarnya sudah langsung bisa kita makan karena udah proses perebusan ya. Jadi telurnya sudah setengah matang. Dan saya juga biasa suka nih makan barang-barang seperti ini nih. Makanan-makanan yang setengah matang. Nih kita coba teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya kenyal teman-teman. Kenyal. Dan tekstur telur belangkas ini beda daripada telur-telur ikan ataupun telur kepiting. Rasanya kenyal dan keset-keset seperti itu teman-teman. Sangat enak sekali. Jika memang diolah menjadi gulai dengan santan ataupun ditumis dengan sayur-sayuran, ajib sekali teman-teman. Nah teman-teman, jadi telur yang di atasnya ini juga sebenarnya bisa langsung kita makan ya teman-teman. Nih, telur yang di bagian cangkang atasnya. Bismillah. Enak. Lanjut kita ngambil telurnya teman-teman. Belum selesai. Nah ini teman-teman, telurnya sudah bersih, kita ambil. Dapat lumayan ya, setengah baskom kecil ya. Nah, jadi kakinya ini juga sebenarnya bisa kita ambil teman-teman, cuman harus pandai ambilnya ya. Jari-jarinya ini, tapi jangan sampai terkena sayuran kotorannya tadi teman-teman. Nah, seperti ini. Tapi kebanyakan juga biasa orang itu nggak diambil lagi jari-jarinya ini, karena belangkas ini memang nggak punya terlalu banyak daging ya teman-teman. Beda dengan kepiting ataupun udang, dia hanya khusus telur aja. Jadi saya biasa juga ambil jari-jarinya ini karena di jari-jarinya ini terdapat daging teman-teman. Dagingnya ini seperti daging kepiting. Teksturnya itu berserat ya, berserat terus berlembar-lembar dagingnya, nggak padat ya. Gitu. Nah ini kotorannya teman-teman, ini yang sudah saya pisahkan. Nih, bentuknya seperti ini. Ini kantong kotorannya. Kantong kotorannya inilah yang memiliki racun yang cukup berbahaya jika sampai terkonsumsi oleh manusia ataupun hewan-hewan unggas, ataupun kucing dan lain sebagainya. Ini bisa efeknya ke rumah sakit ataupun ke kuburan ya teman-teman. Oke, sip, kita buang aja, kita kasih ikan aja ya makannya. Mungkin cukup sekian dulu video bagaimana cara kita mengelola hewan laut yang unik ini yang bernama belangkas ataupun sering disebut orang kepiting raja ya kan. Nah, nanti saksikan juga di video selanjutnya, yaitu bagaimana cara mengolah masak belangkas ini, enaknya dibuat menu apa sih. Oke teman, ya terus ikuti terus perjalanan kita di Jejak Si Tunggal.